Kita enter yang ini. Nah, tinggal klik and drag atau kita bentuk ini dulu ya. Kita bentuk presentasi dulu, baru kita klik and drag. Jadi ini. Jadi beda-beda ya. Ada frekuensi absolut, kumulatif, ada frekuensi relatif, ada frekuensi kurang dari, lebih dari, frekuensi kumulatif relatif. Jadi beda-beda. Jangan kamu nanti frekuensi kumulatif relatifnya kamu buat nanti jadi frekuensi relatifnya itu berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa? Kita lanjut ke slide. Share slide dulu. Slide-nya kita setelah itu bahas apa lagi di sini. Berikutnya, ini udah ini ya, kita akan mengaktifkan analisis tool fact-nya yang di Excel. Nah, tergantung Excel kalian 2003 atau 2010, lihat pilihannya. Kalau nanti 2003, pilih pada menu utama, nanti pilih Tools, kemudian klik Add In, kemudian klik cek analisis tool fact-nya, baru klik OK. Kalau nanti sudah ada data analisnya, berarti nggak usah ikuti langkah-langkah aneh di sini. Kalau 2007, seperti ini ya, Office button-nya, klik Excel option, kemudian kalau ikuti langkah-langkah ini. Berikut akan saya praktekkan kalau saya nanti pakai yang 2010. Jadi kita akan melihat di sini klik data, kalau di sini kalian ada muncul data analis, berarti kalian sudah ada ininya di sini. Klik data. Nah, di sini nanti akan muncul data analis. Nah, kalau punya saya belum ada, sudah saya setting belum ada. Jadi untuk memunculkan di sini nanti ada data analis, berarti saya klik file. Kalau kalian nanti klik masing-masing window-nya ya. Kalau Windows 10 tadi yang gambar Windows 7, gambar window atau apa. Nah, saya 2010, saya klik file dan klik option. Nah, di sini setelah klik option, di sini ada klik add in. Nah, kita klik lagi analisis tool fact-nya. Baru kita klik di sini udah add in, kita klik go. Nah, muncul di sini menu add in. Kita checklist, ada analisis tool fact VBA, ada analisis euro currency soft. Yang kita butuhkan hanya analisis tool fact. Baru kita klik OK. Oke, nah di sini sudah muncul, ini memunculkan data analis. Yang ini data analis. Gunanya nanti untuk apa? Untuk menghitung distribusi frekuensi kita nanti. Seperti itu. Itu untuk tadi memunculkan analisis tool fact. Nah, saya kasih waktu, silakan coba di ini coba nanti ininya 2 menit aja lah atau 5 menit. Silakan dicoba di Excel masing-masing. Coba ya. Kita nanti akan membuat histogram. Oke, sambil di situ saya mengetik data di sini. Ini saya hapus. Tadi saya hapus. Kita akan menghitung berapa sih nilai distribusi frekuensi ini. Saya ketik dulu sini datanya. Ada 55, kemudian sambil kalian coba itu ya. Kemudian ada 80. Saya mengetik data di sini 32, ada 38, ada 37, kemudian ada berapa lagi di sini? Ada 22. 4, 30, 69. Berikutnya ada data 49. 9. Sudah dicoba? Ada yang sudah berhasil? Kalau ada kendala gitu, 49, 42, 47, 71,
76. Datanya panjang, kita contohkan datanya sedikit aja lah sini. Tapi sudah kita tulis di sini. 59, 51. Kalian kalau mau ngetik juga nggak apa-apa, di situ sekalian nyoba 58, 57, 25. 7, 76, 75, 72, 47, 75, 72. Berikutnya 41, 45, 60, 67, 63, 67, 63. Kita mau mencari distribusi frekuensi dengan data analis. 68, ada 32, 3851, 3851, 59, kemudian ada 54, 54, 53, 57, ada 86, ada 64. Nah, kalau ada data-datanya seperti ini, kita angkat, kita buat satu kolom dulu. Jadi di sini buat satu kolom, nanti kita tidak satu kolom juga nggak apa-apa, cuma nanti kalau mau mengurutkan data, berarti nanti pakai kali dan torus tadi, kita buat nanti, ini copy apa paste ini tadi, 49. Cut harusnya ya. Sorry, tadi udah sampai mana nih? 69, 69 di 3 berikutnya. Bentar ya. Sambil menunggu ini ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Oh tidak, berarti sambil nunggu ini ya. Kita ini kan dulu. Saya ini kan. Soalnya nanti kita buat data analis. Nah, kita nanti akan membuat distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi misalnya nanti kita buat ininya, mediannya, mungkin pertemuan berikutnya ya. Hari ini kita hanya membuat histogram. Kalian kalau mau buat bisa menggunakan data-data yang ada di slide, boleh, karena ini datanya banyak. Kalau yang di slide kan sampai 20 aja ya. Kalau tidak salah, ini saya hitung yang di sini. Ini memang di slide, cuman contoh untuk mengaktifkannya, dia menggunakan data yang sedikit yang di slide. Nah, kalau kita mau buat ini berurutan, jadi kita tahu nanti mana nilai ininya, kita tinggal sort aja. Di sini kan ada sort di sini. Sort, bisa sort dari A ke Z, berarti dari yang atas nanti terbawah ke bawah. Berarti A ke Z itu dari yang paling kecil nilainya, ini udah berurutan. Paling tinggi 80. Oh, tidak ada 86 ya. Berarti saya, oh ini belum termasuk. Ini masih ketinggalan. Makanya kok nggak ada 86. Nah, ini kan belum, masih acak-acakan ini kalau di sini saya paste. Makanya saya paste. Kok nggak mau? Oh, saya harusnya di-cut. Cut. Di sini. Nah, kita blok dulu, baru ini kan masih ada data tambahan tadi, belum berurut kan. Kita klik and drag ke atas sampai ke sini, maka kita sort di sini. Boleh dari yang kalau A ke Z berarti dari yang kecil ke yang rendah. Kalau Z ke A berarti nanti
Nah, nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling bawah. Terserah kamu mau nge-sortnya dari A, Z, atau ini. Nah, kita buat histogram, kita klik data analis, kemudian kita klik histogram, kemudian kita klik OK. Nah, di sini input range, berarti range-nya di sini kita input sampai sini. Input yang dari input data-datanya. Data-data ini dari A1, C berapa ini? C13 sampai dengan C62 kita input. Kemudian bin range-nya itu ini distribusi frekuensi kita ini, batas atas kelas. Kita klik di sini bin range-nya. Ini kan data-datanya kita dari sini. Baru kita klik output-nya. Output itu kita klik mau di mana kita letakkan. Output itu di mana kita letakkan. Nanti grafik histogramnya. Misal saya klik di sini. Terus kita bisa klik chart output, baru kita klik OK. Nah, ini akan udah muncul histogramnya. Jadi ini input dari 0 sampai 29 itu di sini. Frekuensinya 4. Kemudian 20 sampai 29 ini frekuensinya 7. Tadi sini udah ada. Ini bentuk tabel, yang ini bentuk grafik. Nah, itu pembuatan distribusi frekuensi. Sampai di pembuatan histogram. Sampai sini bisa kan? Kita lanjut ke slide. Kita lanjut ke slide. Setelah pembuatan itu nanti kalau di apa namanya? Begitu juga nanti di SPSS. Kalian install SPSS, baru di sini sudah ada tahap-tahapannya. Pertama transport atau proses recordnya, kemudian data-data statistiknya. Nanti kalian baca slide dan kalian ikuti langkah-langkahnya. Seperti ini nanti sudah ada, jadi tinggal gampang. Sudah punya SPSS belum? Karena saya di sini laptopnya kecil, saingan sama ini, sama anak-anak. Jadi saya di sini tidak ada ini. Kita masukkan ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Nah, pertama kita akan menghitung rata-rata hitung. Rata-rata hitung itu apa? Jumlah keseluruhan frekuensi. Artinya sigma, kan kita sudah belajar sigma itu apa? Jumlah. Berarti sigma XI, jumlah XI dibagi dengan N, atau 1/N dikali sigma XI. Kalau nanti di Excel kita jumlahkan lagi data-data kita. Tinggal panggil si sum. Sum. Nah, kita blok data-datanya. Baru nanti dibagi dengan banyaknya frekuensi. Berarti ada frekuensi kita di data kita tadi ada 50 kan? Berarti dibagi 50. Nanti itulah ada rata-rata hitungnya. Kemudian ada rata-rata geometri. Berarti ini nilai akar pangkat N dari hasil kali-kali X1 kali X2 kali X3, atau dengan kata lain sigma log XI dibagi dengan N. Seperti itu. Contohnya misalkan nanti ini ada datanya X1 sama dengan misalnya 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 5. Nah, coba berapakah rata-rata hitungnya atau disimbolkan dengan X bar sama dengan berapa? Berarti sigma XI kita jumlahkan 2 tambah 4, 6 tambah 5, jadi 11 dibagi N. N-nya berapa? 3. 11 bagi 3 berapa? Tinggal bagikan aja 3. Gitu ya. 3, berapa? Hasilnya tinggal cari kalkulator. 3,6, Bu. Iya, 3,6. 3,6. Nah, kalau kita bentuk ininya, ukuran geometrinya, berarti kita akar pangkat N-nya berapa? N-nya ada 1, 2, 3. Berarti akar pangkat 3 dari 2 dikali 4 dikali 5. Sama dengan akar pangkat 2 kali 5, 2 kali 4, 8, 8 kali 5. Berapa 8 kali 5? 40. 40. Berarti akar pangkat 3 dari 40, seperti itu. Kemudian kalau di sini ada rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis itu kebalikan dari rata-rata hitung. Kalau di sini N dibagi sigma 1/XI. Berarti tadi kalau X itunya ada, berarti
3 dibagi sigmanya ya, 1/2 ditambah, data kita tadi 4,245 ya. 1/4 ditambah 1/5. Ini akan ribet lagi. 3 tambah, disamakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya dijadiin 20 bagi 2, 10. Berarti 10 per, ini masih per 20 di sini ya kan. 20 bagi 4, 5. Di sini tambah 5. 20 bagi 5, 4. Di sini tambah 4. Sama dengan lagi. Masih panjang. 3 per, berapa? Ini yang berapa nih? 20 tambah berapa tadi nih? 19 ya, 19 per 20. Nah, ini akan sama dengan kamu hasilkan lagi. Berarti ini sama dengan 3 dikali 20 per 19. 9 ini per, kalau dinaikkan ke atas dibalikkan jadinya. Iya kan? Iya, Bu. Nah, kecilkan sampai dia bentuk terkecil. Nggak bisa dipecah lagi. Itu contohnya nanti. Kemudian kalau ada rata tertimbang, nah ini ada faktor penimbangnya itu W. Misalkan nanti di sini ada data XI, datanya misalnya ini datanya harga. Nah, faktor penimbangnya berat badan. Kalau yang ini berat misalnya, datanya 2.000. Penimbangnya misalnya, oh ini 1 kilo, ini 2 kilo, ini misalnya menjadi 4 kilo. Ini faktor penimbangnya WI. Maka nanti di sini akan sigma XI dikali WI. Itu dibagi dengan sigma WI. Ini X-nya nanti X-nya seperti itu. Tinggal masukkan. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, di sini ada lagi, masih ada median. Nah, ini median itu ukuran pemusatan data yang memiliki posisi tengah atau titik tengahnya. Nah, kalau nanti N-nya ganjil, maka mencari mediannya posisinya 2K tambah 1. Ini masih posisinya kalau datanya ganjil. Kalau datanya genap, ini menggunakan mediannya seperti ini. Setengah ditambah X ditambah K tambah 1. Artinya X yang keberapa. Untuk berikutnya modus yang paling sering muncul. Inilah ini kita ya, distribusi frekuensi dan ini tadi dasar-dasar statika. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, bisa kita akhiri. Yang masih kurang jelas yang mana? Masih yang WI, faktor penimbang. Udah jelas? Udah ngebul Bu otak, Bu. Oh, udah ngebul. Ya, pelan-pelan. Yang WI sudah jelas tadi ininya? Faktor penimbangnya. Nah, ini misalkan ada sigma XI WI, maka tadi dia berarti misalkan ada faktor penimbangnya tadi. Berarti 2 kali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah 5 kali 4 di situ. Jadi ada faktor penimbangnya. Sigma artinya jumlah. Nah, ini ganggu aja nih. Berarti tadi 2 dikali 1. 1 ini WI-nya ditambah 4 dikali 2 ditambah tadi 5 dikali faktor penimbangnya berapa tadi saya contohkan di sini? 1, 2, dan 4. Salah 1, 2, dan nah ini 5 kali 4. Ini kalau ada penimbangnya. Ini dibagi dengan sigma WI nanti. Dibagi dengan sigma WI. Maka ini 1. 2 kali 1 itu adalah 2 ditambah 8, 10 tambah 5 kali 4, 20 berarti 30 dibagi sigma WI-nya. Sigma WI-nya ini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4 menjadi 7. Ini nantinya 30 per 7. Hasil akhirnya kamu bagikan aja. Ini untuk rata-rata tertimbang. Kalau sudah ngebul, kita akhiri aja ya, daripada nanti udah nggak masuk, nanti bisa ditanya di forum diskusi ya, oke? Saya akhiri pertemuan kali ini. Saya coba nanti kalau kurang paham masih bisa diiniin. Pertemuan kali ini, salam.